Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Mana suaranya? Pagi. Pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Kak. datang. Selamat Iya, pagi. pagi. Selamat datang adik-adik ya di Sekolah Minggu GKI Gading Indah. Zoom ini juga, kakak belum memperkenalkan nama ya. Nah, ini yang lagi ngomong ini namanya Kak Nova. Mudah-mudahan udah pada tahu ya. Kak Nova biasanya di Sunday School Service. Tapi pagi ini Kak Nova ingin menyapa adik-adik semua karena kita mau bergembira, mau memuji Tuhan kan? Iya ya. Nah, adik-adik dari teman kita dari sekolah, dari Sunday School, kita menyebutnya SS. Nah, Kak Nova juga ingin menyapa mereka ya. Hai Sunday School, SWS, it is good to have you joining us this morning, and I hope you all are doing well ya. Yes. Ya, siapa tuh ada yang mau bertanya ya? Oke. Kelihatannya ini pada bergembira semua nih muka-mukanya di sini nih, kakak-kakak. Adik-adik kita ini lagi bergembira semua nih. Kayaknya udah makan pagi nih kayaknya ya. Siapa yang udah makan pagi angkat tangan? Oh, Saya Kak David juga. udah makan pagi rupanya. Oh, Sudah ada 4 orang. kenyang. Oh, ada 5 orang loh, Kak. Yang sudah makan pagi. Oh, 7 orang sekarang. Wah, tuh bertambah lagi. Nah, kalau sudah makan pagi, berarti semangat nih kita mau memuji Tuhan. By the way, pagi ini Kak Nova tadi dapat bocoran dari Kak Claudi. Kak Claudi nanti sebentar akan membawakan cerita yang sangat menarik adik-adik. Kak Nova dapat bocoran katanya tentang Esau yang mau mengampuni. Nah, ya, marahan sama kakaknya, marahan sama adiknya. Nggak punya kakak atau adik. Oh, nggak punya kakak dan adik. Oh, anak tunggal. Aku ada, tapi kakak aku itu bukan di sini lagi, di Jepang. Wow, jauh banget. bagus sekali ya. Kuliah. Oh, kuliah. Kuliah. Ya. Oh, bagus, pintar ya. Sekolahnya hebat. Nah, kalau ada di antara adik-adik yang lagi sebel-sebelan, kalau yang punya adik, atau mungkin lagi sebel sama mama papa. Nah, siapa yang sudah memaafkan? Siapa yang belum memaafkan? Ada yang berani angkat tangan? Oke. Aku Sudah memaafkan. ada yang angkat tangan ya. Berarti sudah memaafkan semua. Itu baru keren. Oke, adik-adik. Oh, itu ada ini lagi Kak David bilang tolong rename ya. Kasih kelasnya bisa supaya kita bisa tahu. Nah, adik-adik, kita udah mau mulai nih. Tapi sebelum kita mulai, kita akan masuk dalam doa pembuka yang akan dibawakan oleh adik kita yang terkasih. Namanya Grace. Mana Grace-nya? Sudah ada. Grace mau berdoa ya? Baik, silakan Grace. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas pagi hari ini. Sekarang kami mau memulai sekolah minggu. Tolong berkati kami agar sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Grace. Nah, sekarang kita akan masuk ke lagu puji-pujian. Kak Nova mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri nih. Supaya lebih semangat nih. Ayo adik-adik. Silakan Kak, kita akan nyanyi
pertama itu ada lagu Dari Terbit Matahari. Semua udah pada tahu ya? Buka mic-nya, kita mau bernyanyi bersama. Wah, ada suara ayam, teman-teman. Seru kan? Berjoget bersama ya. Anak 2. 3. Anaknya 3. Adik-adik kita bernyanyi. Tuhan. Yuk, kita mau memuji Tuhan ya. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, terima kasih adik-adik. Baik, kita masih mau terus memuji Tuhan adik-adik. Karena kita masih ada 2 lagu lagi. Nah, lagu yang kedua ini yaitu tentang orang yang mau memaafkan. Sama seperti nanti cerita Kak Claudia bagaimana Esau mau memaafkan. Nah, lagu kedua ini berjudul Kasih Itu Memaafkan ya. Mari kita bersama-sama lagi kita memuji Tuhan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi
70 kali. Iya. Iya, adik-adik, Iya. udah denger ya lagunya? Memaafkan saudara-saudara kita atau teman-teman kita atau orang tua kita atau siapapun, bukan hanya 1 kali, 2 kali, 3 kali, tetapi berkali-kali. Maksudnya dengan segenap hati. Tulus dengan segenap hati. Nah, kita sudah mau masuk nih adik-adik, kita mau membaca Alkitab. Tapi sebelum kita mau baca Alkitab, kita mau renungkan itu, kita mau nyanyi sekali lagi ya. Nggak bosan kan? Masih semangat ya? Semangat dong. Baik. Tuh, Kak David udah angkat tangan. Semangat tuh. Wah, ini lagu bahasa Inggris ya. Sambil senyum dong. Nyanyi sambil senyum ya. Karena Tuhan Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible. I stand alone on the word of God, the Bible. I stand alone on the word of God, the Bible. ya bersama-sama Kak Nova dan kakak-kakak kita di sini memuji Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Nah, yang akan membawakan firman Tuhan pagi ini itu kakak kita yang cantik. Siapa namanya? Tadi Kak Nova sudah sebut. Siapa? Ayo. Kak siapa? Kak Claudia. Iya, betul. Nggak apa-apa, Kak Claudia. Tapi Halo, nggak apa-apa adik-adik. yang menyebut Esau, nggak apa-apa. Kita ada kakak yang cantik. Nah, ini Kak Claudianya. Silakan Kak Claudia. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi adik-adik yang kakak sayangi. Senang sekali kakak bisa bertemu dengan adik-adik semua Pagi, pada minggu pagi ini. Nah, minggu pagi ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai indahnya kasih 33 ayat 1 sampai 20. Apakah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Iya. Miss, tadi ayatnya berapa? Tadi ayatnya berapa? Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Kejadian Nah. 33. 33 ayat 1 sampai 20. Thank you. Nanti dikasih kesempatan nyatet ya. Ya, baik. Baik, doa pembukaan. Baik, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua di sini walaupun secara online. Tuhan, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tempat kami ini, dimanapun kami berada, agar segenap hati, pikiran, dan perasaan kami tertuju kepadamu selama kebaktian pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, adik-adik, kita akan segera membaca Alkitab. Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Nah, supaya lebih berwarna, kita akan membaca Alkitab sambil memutar film. Baik, silakan dibantu Kak Rena ya, Kak David ya. Mary. Oh, Kak Mary, silakan dibantu Kak Mary. Kita akan mendengarkan Kejadian 33 ayat 1 sampai 20. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang.
Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian melayangkan, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Ya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru, 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah aku tinggalkan." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ, dan dinamainya itu Allah Israel ialah. Baik, terima kasih Kak Mary. Baik, terima kasih Kak Mary. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik tahu nggak tuh siapa nama kakak beradik yang ada di cerita tadi? Siapa namanya? Esau dan Yakub. Betul, Esau dan Yakub. Sepertinya adik-adik juga udah pernah mendengar cerita ini sebelumnya ya. Tapi
pada kali ini kita akan memandangnya dari sisi terus mengampuni. Nah, kita dapat mempelajari dari sisi Yakub dan dari sisi Esau, adik-adik. Jadi ada sisi baiknya Yakub, ada sisi baiknya Esau. Nah, sisi baiknya Yakub tuh apa ya? Baik, kita bisa lihat nih dari ayat 1. Pada Esau. Waduh, adik-adik memang pintar. Pintar banget. Baru kakak mau ngomong, tiba-tiba adik-adik sudah jawab. Baik, kakak nih sebenarnya cuma menegaskan aja apa ya. Jadi ada sisi baik dari Yakub. Dia tuh ada usaha buat berdamai dengan kakaknya. Tahu nggak kenapa si Yakub ini bisa dimarahin sama Esau? Tahu nggak adik-adik? Ya karena terakhir aku mencuri berkatnya. Karena mengambil hak kesulungannya dan mengambil berkatnya. Hak kesulungan. Terus Agar dapat ngapain lagi dia? Dia menipu ayahnya. Betul. Udah nipu ayahnya, nipu kakaknya juga. Terus Berkat dia kakaknya maaf. diambil. Habis Terus dia ngapain lagi? ambil hak kakaknya nantinya. Iya. Waduh. Kalau kita nih jadi si Esau, kita pasti marah banget. Tadinya gini aja, nggak usah berkat ya. Kita tadinya mau dikasih tas yang bagus banget sama mama atau papa kita. Udah kita pingin banget itu. Begitu mau dikasih, tiba-tiba kakak kita ambil tas kita itu. Kita aja kesel gitu ya. Itu baru pas ya, nggak seberapa. Ini berkat loh. Tadi Esau mengampuni Yakub karena dia udah kangen banget. Aduh, betul bener nih. Udah satu langkah lebih maju nih ceritanya. Jadi yang kita pelajari, jadi kakak cuma menegaskan kembali, yang ditujukan sama Yakub tuh adalah dia berusaha berdamai dan mohon ampun sama kakaknya. Pakai ngerayu lagi. Ngerayunya gimana? Kasih kambing, kasih domba. Banyak bener tuh tadi yang dikasih sama Yakub kepada Esau. Dia kasih kambing, kasih domba, kasih ontak, kasih segala macam ternak. Kasih banyak Ternaknya lagi. banyak banget ternaknya. Habis udah gitu ternaknya ada yang masih menyusui, ada yang udah punya anak. Jadi kalau dikasihnya 200, tahun depan mungkin bisa 220 gitu. Jadi banyak banget yang mau dikasih. Jadi dia ngambil hati kakaknya. Yang kedua, Yakub itu rendah hati. Rendah hatinya apa? Dia mau bersujud 7 kali untuk sampai ke hadapan Esau. Bersujud 7 kali, nggak berdiri, sujud sampai 7 kali, enggak. Jalan sedikit, sujud. Jalan sedikit, sujud. Terus begitu sampai dia deket sama si Esau. Dan dia minta maaf. Jadi si Esau pun ngelihat sikap Yakub seperti itu, dia hatinya jadi, oh ada diri seperti itu untuk minta maaf kepada aku gitu. Ya, dari sisi Yakub kita mempelajari kalau kita yang lagi salah, berarti kita harus rendah hati untuk minta maaf. Terus yang kedua, kita berusaha mengambil hati orang yang kita lukai itu. Kalau si Yakub kan kasih hadiah, kalau kita mungkin kita bisa kasih apa, kita beliin kue atau beliin tempat pensil atau apa hadiah yang kecil-kecil gitu ya. Kalau misalnya kita dari sisi pintar banget adik-adik tuh, ya senang nih kakak kalau ngajar adik-adik. Kakak baru ngomong satu, adik-adik udah tahu keseluruhan cerita ya. Terus yang kedua, kita mau belajar dari sisi Esau. Dari sisi Esau kita belajar apa coba? Saling mengampuni. Mengampuni. Untuk memaafkan. Memaafkan. Nah, kalimat mengampuni dan memaafkan itu tergantung dari kita sayang sama dia. Dia saudara kita, orang tua kita, sepupu kita, atau teman dekat kita gitu ya. Makin dia dekat sama kita, kalau dia melukai, menipu kita makin sakit hatinya gitu. Jadi mengampuni itu sungguh-sungguh kita perlu hikmat dari Tuhan. Kalau kita sendiri, nggak bisa mengampuni. Karena kita manusia ya, masih ada rasa iri, masih ada 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 iri,
sifat dosanya gitu. Jadi Tuhan, gitu ya. Terus kemudian yang kita lihat juga dari Esau, walaupun si Yakub udah kasih hadiah gitu banyak sama si Esau, dia bilang, oh enggak adikku, aku juga dapat berkat dari Tuhan, gitu. Jadi Esau selama 20 tahun mereka berpisah, Esau juga kaya raya, dia punya banyak ternak. Jadi begitu dikasih hadiah sama Yakub, ya nggak usah adikku, aku udah punya banyak harta juga, gitu. Nah, terus kemudian ke-10, ketika Yakub melihat wajahnya Esau, dia bilang, oh, mukamu seperti aku melihat Allah. Artinya, mukanya Esau itu damai. Orang yang mukanya damai itu pasti sudah mengampuni. Nggak bisa kita masih dendam, muka kita kelihatannya damai. Kita nggak bisa munafik itu, nggak bisa. Jadi kalau mukanya udah damai, berarti kita udah mengampuni dan hikmat Tuhan udah ada di dalam. Dari Esau adalah kita mau minta hikmat dari Tuhan agar kita dimampukan untuk mengampuni orang yang menyakiti hati kita. Gitu ya. Jadi ada dua sisi nih kita bisa belajar ya adik-adik ya. Terus kemudian di ayat yang setelahnya, ayat 12 sampai 20, kita melihat bahwa mereka sudah berbaikan. Jadi dalam durasi 20 tahun itu, di mana mengapa dia sampai jahat begitu sama adiknya, sampai ngusir adiknya, sampai mau ngebunuh lagi. Nah, tapi selama 20 tahun Tuhan melembutkan hatinya sehingga dia mau mengampuni. Nah, si Yakub juga selama 2 tahun dia merenung, kenapa saya sampai nipu kakak saya gitu ya. Terus mestinya saya minta maaf. Akhirnya setelah ini mereka melakukan perdamaian, rekonsiliasi gitu ya. Mereka berdamai satu sama lainnya. Nah, sekarang untuk penerapannya ya, apakah di antara adik-adik ada yang merasa seperti Yakub? Ada nggak nih yang merasa seperti Yakub? Kayaknya ditipu gitu nih sama kakak, atau ditipu sama temen, atau dibohongin. Ada merasa seperti Esau. Pernah rasa kayak Esau. Lebih Merasa rasa seperti Esau. Kalau yang seperti Yakub kita nggak ada. Esau dan Yakub aku merasanya. Karena itu pernyataan yang jujur. Kayaknya Kita tuh nggak yang jadi Yakub tuh adik-adiknya pasti selalu jadi Yakub tuh. Kalau adik-adik tuh kayaknya pernah jadi Yakub. Oh, adik-adik selalu menjadi, maksudnya adik-adik selalu ditipu? Enggak juga. Adik-adik kadang-kadang adik juga nipu kakaknya, kakak nipu adiknya. Selama kita masih manusia, kita kadang-kadang memang ada pingin rasa curang gitu ya sama saudara kita ya kadang-kadang. Kayak ya. dinakalin, ditipu kayak gitu. Hampir kayak ditipu. Kayak dulu dinakalin, hampir kayak ditipu gitu loh. Oh, kamu pernah juga. Ya. Terus apa yang kamu lakukan kalau dinakalin gitu sama adiknya? Maafkan? Juga Iya. coret akun banget gitu. Iya, kita maafin ya seperti Esau yang kita pelajari. Kayaknya kasar orangnya ya. Oh, dia sukanya berburu, pasti orangnya kasar deh. Kalau Yakub pasti orangnya halus, orang sukanya masak di dapur. Terus dia suka bersih-bersih, beda Esau berburu, pemburu lagi. Aduh, pasti Esau orangnya kasar gitu ya. Tapi dia ternyata walaupun orangnya kasar, hatinya lembut gitu ya. Gitu ya adik-adik ya, kita bisa mempelajari dari mereka berdua. Jadi karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengampuni dosa-dosa mereka, maka mereka membuka pintu hati masing-masing untuk saling memaafkan, sehingga nggak ada dendam. Kalau kita sudah memaafkan, kita rasanya plong gitu di hati ya. Pernah kan adik-adik ngerasain ketika memaafkan adiknya atau kakaknya, rasanya damai gitu, pernah nggak? Kadang tuh Udah pernah kayak misalnya dulu berantem, terus kita maafin, jadi damai. Aduh, Damai. betul sekali. Berarti penerapannya sudah
Bener-bener nih Kadang adik-adik nih kalau hebat-hebat. bilang maaf Mm-mm. tuh susah. Gitu. Heeh. Kadang-kadang kalau apa minta Kalau maaf bilang susah. maaf tuh susah, takut dimarahin. Oh ya, minta maaf susah memang ya, minta maaf susah. Kadang-kadang kita malu, bukannya apa-apa ya, kita kadang-kadang malu kalau mau minta maaf. Jadi kita memang perlu seperti yang tadi tuh, rendah hati. Terus kita kalau misalnya Masih dimarahin oh takut dimarahin, iya bisa iya Terus benar-benar gugup takut dimarahin. atau takut? Gugup atau takut? Takut. Dimarah-marah Gugup atau takut. banyak. Oh, iya. Udah kita mau minta maaf gitu, habis kita minta maaf udah tulus dimarahin. Kamu sih gitu ya. Iya, benar-benar. Benar nih adik-adik pinter bener nih. Benar, itu gugup. Tapi Kadang-kadang kita kadang-kadang gugup gitu. sama takut ya kalau kita minta maaf. Tapi kita doa minta maaf itu enggak perlu keberanian loh adik-adik. Kalau pengecut sih nggak bisa minta maaf. Orang pengecut berbuat salah lari. Kalau kita pemberani, kita pasti datang minta maaf. Gitu ya adik-adik ya. Nah, karena sudah ada contohnya dalam kisah ini, kita bisa jalin relasi damai dengan semua orang seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berbuat salah itu ilahi, kita udah seperti Tuhan Yesus, memaafkan gitu ya. Memaafkan tuh memang susah. Berbuat salah, minta maaf itu juga susah. Itu challenging, tantangannya. Begitu ya adik-adik ya. Jadi kakak tarik kesimpulan bahwa hari ini kita sudah mempelajari dari dua sisi. Kalau kita salah, kita harus berani minta maaf. Jangan salah kabur. Aduh, itu 2 kali salahnya. Salah kabur lagi. Kalau salah boleh minta hikmat dari Tuhan sehingga kita mampu memaafkan. Demikian renungan kakak pada pagi hari ini. Kita tutup dalam doa ya Kak ya, Kak David. Yuk Boleh kita tutup sama-sama doa ini firman ya. Ya, kita tutup doa firman. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan melihat adik-adik di sini cara memaafkan dan juga sudah mempelajari dengan baik cara untuk minta maaf. Kedua hal itu Tuhan adalah hal yang penting dalam kehidupan kami sehari-hari dari kecil sampai nanti kami besar. Biarlah Tuhan kami mempelajari keterampilan ini, memberikan maaf dan meminta maaf dengan bijak. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang sudah Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kehendak-Mu dan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, kakak kembalikan kepada Kak Nova atau Kak Lisa ya. Itu untuk ayat hafalan akan dibacakan oleh Gracia dari kelas 4. Silakan. Oh iya. Silakan Gracia. Itu belum di-share dulu. Ya. Benar kan? Ya, oke. Silakan Gracia sayang. Biar aku tulis di catatan ibadahku juga. Memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Nah, adik-adik, itu makasih Gracia. Tuhan Yesus memberikan perintah di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ya, kita diajarkan untuk mengasihi, saling mengasihi. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Adik-adik dapat mengumpulkan di amplop. Kak, tadi aku ayat hafalannya belum selesai. Nanti di kelas
adik-adik akan bisa mencatat judul, tema, ayatnya dari mana, bacaan yang kita dengarkan ceritanya dari mana, nanti di break room. Ya, adik-adik sabar. Itu ya. Ya, betul. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Adik-adik dapat mengumpulkan di dalam amplop. Minta tolong mama papa untuk mengantarkannya ke gereja GKI Gading Indah atau mentransfer ya. Sehingga kita nanti bisa juga bawa ketika kita sekolah minggu nanti onsite. Ya adik-adik, kita sambil memberikan persembahan kita akan bernyanyi, aku bawa aku berikan persembahanku. Ya, kita nyanyi akapela sama-sama 1 2 3 ya. Ayat hafalannya Pak. Bawa aku berikan persembahanmu pada Tuhan juru selamatku. Oke, adik-adik, kita akan berdoa, doa persembahan oleh teman kita dari kelas 5. Siapa yang akan berdoa tadi, Kak? Dari kelas 5. Oh, Fiorenza ya. Oke, silakan Fiorenza. Bukan aku. Oh, bukan kamu, Riu ya? Oh, Riu udah enggak angkat tangan, ya udah. Tadi siapa ya, Kak? Kak Lisa ada enggak ya dari kelas? Belum ada ya? Belum, Kak. Oh, ya udah. Oke, Riu yang berdoa ya, doa persembahan ya, Riu. Silakan, Riu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah bisa memberikan persembahan. Semoga persembahan ini berguna untuk sesama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Riu. Ayo silakan Kak David. Nah, adik-adik sekalian, ini sebentar kita akan masuk ke break room. Cuma kita akan berfoto bersama dulu gitu ya. Nanti di break room akan dikasih kesempatan menuliskan tema, tujuan gitu ya. Oke. Minta tolong Udah ditulis catatan ibadahnya. Ya. Iya, nanti Kavin. Nanti di itu nanti ya. di ruangan, di itunya kelas masing-masing ya, dulu. break room. Boleh Rena atau Mary foto? Ya, boleh kok. Ya, ayo Rena. Ayo adik-adik semua buka kameranya. Buka kamera. Oke, ada 3 kali ya adik-adik ya. Semuanya buka kamera ya. Ya. Yuk buka dulu. Ya. Oke, pose pertama. 1, 2, 3. Oke. Pose kedua. Bentar ya. Oke, yuk pose kedua siap-siap. 1, 2, 3. Sudah? Oke, pose terakhir. Pose ketiga. Ada 3 soalnya. Ya. Iya, ada 3. Yuk, pose terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you adik-adik. Ya, terima kasih Kak Rena. Ya, boleh masuk ke kelasnya masing-masing ya. Itu sudah langsung. Yang SS ke ini ya, ke kelasnya ya, yang SS. Sunday School, yang bahasa Inggris nanti ke SS ya. Ya, yang bahasa Inggris ada yang Sandra, ada Matthew. Sandra, Matthew. Halo adik-adik, sebentar ya, karena matiin dulu ini. Oke.